Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita tahun baru di hutan terlarang. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Kim, setelah mendapat telepon panggilan interview, Wisnu sangat bersemangat untuk menghadirinya. Ia mengajak Ika yang akhir-akhir ini hubungan mereka semakin dekat. Mungkin karena Wisnu merasa satu hobi dengan Ika. Lagi pula, Ika adalah wanita yang baik dan perhatian. Wisnu merasa nyaman di dekatnya. Ia dipanggil ke dalam sebuah ruangan interview. Sementara Ika menunggu di lobi. Dalam ruangan itu, ada dua orang kandidat lainnya. Dua-duanya perempuan. Yang satu terlihat tomboy, mengenakan jaket jeans hitam dan celana levis serta sepatu Converse. Sedangkan perempuan yang satunya mengenakan rok biru dan baju kaos pink, terlihat lebih feminim. Wajahnya juga oriental. Bolehlah dikatakan mirip anggota girl band asal Korea Selatan. Putih, mulus, tinggi semampai, dan murah senyum. Wisnu bahkan melihatnya tersenyum terus dari semenjak ketemu di lobi. Berbeda dengan perempuan yang tomboy, dia terlihat lebih serius dan siap menjadi detektif handal. Wisnu tahu kalau posisi ini hanya butuh dua orang saja, jadi akan ada satu orang yang gugur. Ia sangat percaya diri kalau akan diterima di perusahaan itu, karena dialah satu-satunya lelaki yang mengikuti interview. Bapak HRD di hadapannya bertubuh kurus, mengenakan kemeja putih sederhana. Kemeja itu terlihat transparan, sehingga menampakkan kaos singletnya. Ia tidak mengenakan dasi. Sebuah pulpen terselip di saku kemejanya. Wajah Bapak HRD terlihat ramah. Matanya sendu seperti mengantuk, tapi memang bawaannya seperti itu. Di hadapannya sudah ada tumpukan map, CV para kandidat yang ia print tadi pagi. Oke, bentaknya sambil menggebrak meja, memecah keheningan, tapi mengagetkan semua kandidat di hadapannya. Perempuan yang feminim hampir saja terjengkang dari tempat duduk. Iya pak, timpal Wisnu. Iya apanya? Balas Bapak HRD. Wisnu celingukan, tidak bisa menjawab. Perempuan feminim di sampingnya menutup mulut, menahan tawa. Jadi, kalian mau jadi detektif? Iya pak, jawab Wisnu. Iya apanya? Balas Bapak HRD. Mau jadi detektif? Ya nggak usah dijawab kali, itu kan basa-basi. Bapak HRD malah bercanda. Saya mulai dari mana ya? Bapak HRD membuka lembaran CV di hadapannya. Vega Viola Natasha. Saya pak, jawab perempuan tomboy dengan tegas dan tatapan tajam. Hobi kamu apa? Berburu babi pak. Saya tangguh, bisa berkelahi, dan dapat memecahkan berbagai kasus. Saya juga pernah ikut komunitas detektif di kampus saya, jawabnya dengan jelas dan tegas. Hebat, Bapak RT mengacungkan jempol. Afriana Maiskara Sudarjono, ribet nama kamu, panggilannya apa? Perempuan feminim itu malah tersenyum. Panggil saja saya Kim. Kim, Bapak RT mengerutkan dahi. Jauh banget. Iya, itu nama Korea saya. Hobi kamu apa? Nonton anime pak. Saya suka nonton Saitama.
Naruto, Boruto, Anohana the Flower, Angel Beat, Kopit, Ayori Aoshi, Nyankoi, dan cukup. Bapak RD pengap mendengar ocehan Kim. Selain nonton anime ada lagi. Oh, tentu saya suka boy band, girl band Korea. Oke, cukup. Wajah Bapak RD tampak kelelahan. Wisnu, sekarang kamu, hobi kamu apa? Siapa? Saya suka baca novel detektif seperti Sherlock Holmes dan menonton film-film detektif yang membuat saya terinspirasi untuk menjadi bagian dari perusahaan ini. Saya yakin kalau saya layak mendapatkan pekerjaan ini. Oke, udah tahu kan kalau hanya 2 kandidat yang diterima di perusahaan ini. Kami butuh orang-orang yang profesional untuk menangani kasus yang sangat sukar dipecahkan. Nanti yang keterima akan mendampingi 3 orang detektif senior di perusahaan ini untuk memecahkan sebuah kasus hilangnya perempuan bernama Safira dan kekasihnya Daud di hutan dekat kampung Ciliman. Ketika kandidat itu mengangguk paham. Baik, setelah saya pertimbangkan, yang diterima di perusahaan ini adalah Wisnu dan Kim. Wisnu dan Vika terheran-heran kenapa Kim diterima. Tapi mereka tidak mau banyak protes. Vika akhirnya pamit dari ruangan itu dengan wajah kesal dan tidak terima. Kenapa saya pilih Kim? Jadi detektif itu pekerjaan yang jenuh. Sedikit banyak, Kim bisa menjadi teman penghibur di sana, kata Bapak HRD sambil tertawa. Ia meraih gagang telepon. Iya, tolong suruh 3 detektif senior menghadap ke ruangan saya ya. Boleh tanya sesuatu, Pak? Wisnu mengacungkan lengannya. Iya, nama Bapak siapa? Saya tidak mau memberitahu nama saya. Cari tahu sendiri. Itu latihan awal kamu buat jadi detektif. Latihan fisik. 3 orang lelaki berseragam hitam masuk ke dalam ruangan. Mereka mengenakan topi coklat, celana taktikal, dan sepatu gunung. Dari penampilannya, mereka terlihat sangat profesional. Badannya berotot seperti atlet gulat. Mereka sudah terlatih untuk mengajar para penjahat. Kenalkan, yang tengah namanya Heru. Sebelah kanan namanya Ki. Sebelah kiri namanya Brik. Kalian berdua nantinya akan ikut bersama mereka menangani kasus orang hilang. Tapi kalian harus latihan fisik terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan, kata Bapak HRD. Oh iya, kamu sering olahraga? Sering banget, Pak. Aku suka strong by Sumba, jogging sambil dengerin lagu K-pop, renang bareng adik saya, senam pagi sambil dengerin K-pop juga. Terus, cukup. Kuping Bapak HRD panas mendengar penjelasan Kim yang tidak ada ujungnya. Kau Wisnu? Suka, Pak. Oke, bawa mereka ke lantai 3. Wisnu dan Kim dibawa ke lantai 3 untuk menjalani latihan fisik. Mereka diberikan baju olahraga yang masih baru dan perlengkapan lainnya seperti sepatu dan sarung tangan. Setibanya di lantai 3, mereka diperintahkan untuk pemanasan terlebih dahulu, melakukan gerakan-gerakan ringan yang dipandu oleh Brik. Ruang latihan cukup luas, seperti sebuah lapangan futsal. Ada beberapa alat gym terletak di pinggiran. Wisnu dan Kim disuruh berlari 5 kali balikan, lalu sit up.
squat, dan beberapa gerakan fisik lainnya. Kim terlihat kelelahan. Ia terkapar di tengah lapangan dengan napasnya yang terengah-engah. Mereka diberi waktu istirahat selama 10 menit. Kemudian mereka disuruh untuk mengangkat barbel seberat 5 kilo sambil berjalan mengitari ruangan. Baru sampai setengah ruangan, Kim sudah ambruk. Dia tidak sanggup lagi. Badannya sangat lemas. "Saya istirahat dulu ya, Pak," katanya sambil terkapar. "Ayo bangun," katanya mau jadi detektif. Seseorang detektif harus punya fisik yang kuat. Kim mencoba untuk bangkit kembali. Ia melanjutkan latihannya dengan semua tenaga yang tersisa. Setelah latihan fisik, kini giliran Ki yang mengajari mereka seni bela diri silat. Ia mengajarkan gerakan dasar silat dan cara menahan serangan musuh. Wisnu agak sedikit kesulitan meniru gerakan yang diajarkan Ki. Begitupun dengan Kim. Ia bahkan beberapa kali terguling karena salah langkah. Ki ini memang seorang lelaki yang pandai berkelahi. Ia menguasai seni bela diri silat. Setiap kasus yang membutuhkan investigasi lapangan, Ki selalu diikut sertakan. Ia pernah berkelahi dengan 4 orang sekaligus saat menangani kasus pembunuhan, dan dia memenangkan perkelahian itu. Iya, bisa dibilang Ki mampu menjaga semua anggota. Tetap saja, seorang anggota baru harus menguasai dasar-dasar bela diri. Setelah dirasa cukup, kini giliran Heru. Nah, dia adalah ketua anggota. Semua tindakan di lapangan harus ada perintah Heru. Dia sosok yang cerdas, penuh dengan kehati-hatian. Tatapannya tajam, punya daya analisa tinggi. Ia membawa secari kertas dan sebuah pulpen. Wisnu dan Kim berbaris rapi di hadapannya. "Sekarang saya akan membagi tugas untuk kalian." Heru batu kecil. "Wisnu, kau bertugas membantu Ki sebagai pencari petunjuk kasus, dan Kim akan membantu Pri di bidang analisa petunjuk kasus. Selama beberapa hari ini, kalian akan dibimbing. Jadi, belajar yang benar." Keberangkatan. Wisnu mengemas kopernya. Hari ini adalah jadwal keberangkatannya ke kampung Ciliman. Dia mengecek tanggal. Sudah mendekati tahun baru. Ia yakin akan merayakan tahun baru di tengah hutan. Ia sangat bersemangat lantaran ini adalah tugas pertamanya sebagai detektif. Ia menuruni tangga kamarnya sambil menyeret sebuah koper. Di ruang tamu, Ika sudah duduk manis menunggunya. Ika tersenyum. Hubungan mereka semakin dekat saja. "Kamu bisa ngasih aku alamat tempat kamu tugas?" tanya Ika sambil berdiri. Ia ingin memastikan kalau terjadi apa-apa bisa mengirim bantuan ke sana. Ini Wisnu mengeluarkan secari kertas. Ika memotretnya dengan kamera smartphone. "Udah siap, Nak?" Dari ruang keluarga muncul ibu dan bapaknya yang akan mengantarkan Wisnu ke meeting point. "Sudah, Pak." Ika ikut mengantar Wisnu. Ia duduk di kursi baris kedua, bersebelahan dengan Wisnu. Mobil yang mereka kendarai melaju dengan kecepatan stabil. Jalan lenggang, tidak ada kemacetan. "Kalian cocok deh," celetuk ibunya Wisnu sambil melirik spion depan. Mereka berdua malah tersenyum malu. "Menikah saja ya," tambah Bapak Wisnu, membuat anaknya terkejut bukan main. "Gajian juga belum, Pak, udah nikah aja."
Pertanyaan Wisnu membuat kedua orang tuanya tertawa. Sedangkan Ika hanya tersenyum malu. Selang beberapa menit, akhirnya mobil mereka sampai di meeting point. Wisnu kembali melanjutkan perjalanan dengan mobil travel menuju kampung Ciliman. Sebelum terpisah, Ika memberikan sebuah gelang rajut kepada Wisnu. Katanya, itu adalah gelang keberuntungan yang selalu ia gunakan. Sekarang, keberuntungan itu ia serahkan kepada Wisnu, lelaki yang membuatnya merasa nyaman. Kalian sudah paham tugas kalian masing-masing. Siapa? Paham? Jawab Wisnu tegas. Kim menoleh ke kursi belakang. Kim malah tertidur pulas sambil bersandar ke bahu Wisnu. Segera Wisnu menggoyangkan bahunya, menyuruh Kim untuk bangun. Kim. Iya pak, jawab Kim sambil memicingkan matanya. Masih terlihat mengantuk. Jangan tidur, kita harus siap siaga, ucap Ki tegas, membuat Kim langsung siap siaga, walau terkesan dipaksakan. Kayaknya kita udah sampai nih. Bri membuka kaca jendela mobil dan menunjuk sebuah kapura bertuliskan selamat datang di kampung Ciliman. Kami turun di sini saja pak, pinta Heru kepada sopir. Mereka bergegas turun dari mobil, mengeluarkan koper dari bagasi, dan perlahan melangkah masuk ke perkampungan Ciliman. Warga mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Heru, pemimpin regu, sesekali menganggukkan kepala pada warga yang tidak sengaja berpapasan. Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mencari seseorang yang mau memandu mereka masuk ke dalam hutan. Berkemah, mereka mendatangi rumah warga untuk mencari orang yang mau memandu mereka masuk ke hutan. Tapi, tidak ada satupun warga yang bersedia. Warga bergidik ngeri saat Heru menyebut nama hutan Ciliman, lantaran itu adalah hutan terlarang. Akhirnya, mereka hanya meminta petunjuk jalan untuk masuk ke dalam hutan itu. Salah seorang warga menunjukkan jalan setapak yang berada di ujung barat kampung Ciliman. Jalan itulah satu-satunya akses untuk bisa masuk ke hutan Ciliman. Tanahnya becek, rerumputan menutupi jalan itu, mungkin karena sudah lama tidak ada yang melintas. Kim dan Wisnu kesulitan menarik kopernya. Sesekali mereka harus mengangkat rodanya karena tersangkut akar pohon. Sementara Heru, Ki, dan Bri memimpin di barisan depan. Mereka tidak berhenti mengawasi sekeliling, mencoba menemukan petunjuk. Menurut laporan yang mereka terima, Safira dan Daus hilang sebulan yang lalu di hutan ini saat berkemah. Polisi sebenarnya sudah menyisir wilayah ini, tapi mereka hanya menemukan sepeda dan tenda saja. Sementara Safira dan Daus belum diketahui keberadaannya. Apakah masih hidup atau sudah mati? Mereka berlima terus masuk ke dalam hutan. Hari semakin gelap, cuaca terlihat mendung. Sekeliling mereka terlihat pohon-pohon besar dan beberapa monyet menjuntai di dahan-dahannya. Menyalak-nyalak seperti sedang menyambut kedatangan tamu tak diundang. Lo kenapa mau jadi detektif, Kim? Tanya Wisnu yang berjalan di belakang Kim. Seru aja, bisa mengungkap kasus-kasus misterius itu hebat, jawab Kim sambil terus berjalan. Ia mengemut permen yang ada gagangnya. Lu yakin kuat bertahan di hutan kayak gini? Tanya Wisnu. Kuatlah, gua kan cewek strong. Tiba-tiba Kim menjerit. Kaki kirinya terkena sebuah perangkap besi. Ia tidak sengaja menginjak perangkap itu.
Darah mengucur dari pergelangan kakinya. Ia meringis kesakitan sambil terus berteriak. Besinya berkarat sehingga dapat membuat kaki G terkena infeksi. Heru dan Pri berusaha membuka gigitan perangkap di kaki G, sementara Wisnu merokok sesuatu dari tas ranselnya. Ia mengeluarkan sebuah lotion dan menuangkannya pada perangkap itu agar mudah terbuka. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Pri dan Heru dapat melepaskan gigitan perangkap. Kaki G berdarah sampai kulitnya terkelupas, menampakkan dagingnya. Buru-buru Kim menggelangkan perban di pergelangan kaki G. Gua gak sanggup jalan, kata G saat ia mencoba untuk bangkit. Wisnu melirik ke arah kanan. Di sana ia melihat sebuah lahan yang cukup datar. Apa sebaiknya kita berkemah di sana? Lagi pula, hari sudah semakin gelap, Pak Heru, ujar Wisnu. Lu bener, ya sudah, kita berkemah dulu malam ini. Mereka mendirikan 3 tenda dom. G tidur bersama Heru, Pri dengan Wisnu, sementara Kim tidur sendirian. Tapi tendanya Kim diimpit 2 tenda, sehingga tetap bisa terjaga oleh anggota lainnya. Di dalam tenda, G tidak berhenti meringis kesakitan. Luka di kakinya terus mengeluarkan darah. Betisnya juga mulai bengkak. Lu gak usah khawatir, ini obat, gua kasih obat. Heru menyuntikkan cairan di pergelangan tangan G. Itu obat tidur. Malam semakin larut, mereka tertidur dengan pulas, kecuali Kim. Wanita itu malah nonton drama Korea di smartphone-nya sambil tertawa. Sehari sebelum berangkat ke hutan, ia mengunduh 20 serial drama Korea yang belum sempat ia tonton. Ia sekali menangis, terharu, melihat adegan dramatis. Saat sedang asik menonton drama Korea, tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan lelaki di jalan setapak. Buru-buru ia mematikan layar smartphone-nya, lalu meringsut perlahan, mengintip dari dalam tenda. Ia melihat seorang lelaki sedang memegang perangkap yang melukai G. Lelaki itu membawa sebuah golok di tangan kanannya, sementara tangan kirinya mengenakan senter. Kim terheran-heran, siapa lelaki itu? Tiba-tiba lelaki itu menoleh ke arah Kim dengan tatapan mengerikan. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini